Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Apa sih kalimat itu? Teman-teman semua udah tahu kan apa itu kalimat? Iya, betul sekali. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna yang lengkap. Walaupun kalimat merupakan satuan bahasa terkecil, namun kalimat memiliki makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri dan memiliki intonasi akhir. Kalimat dapat dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan objek, pelengkap, dan juga keterangan boleh ada dan boleh tidak ada di dalam sebuah kalimat. Kalimat dapat berwujud lisan maupun tulisan. Kalimat berwujud lisan yaitu kalimat yang diakhiri dengan intonasi final. Sedangkan kalimat tertulis yaitu kalimat yang diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Kemudian yang kedua, pola kalimat. Pola kalimat ada 5. Yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat. 3, objek. 4, pelengkap. Yang kelima, keterangan. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan atau masalah dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa, maupun verbal. Contoh dari subjek. Ibuku suka memasak. Kata ibuku merupakan kata benda. Ruangan dosen rapi. Kata ruangan dosen merupakan frasa nomina. Yang memakai kain batik, kakakku. Kata yang memakai kain batik ini merupakan frasa. 2. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Fungsi predikat adalah menerangkan tindakan atau keadaan subjek, dan predikat serta menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan juga sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Contohnya, kucing berlari.
Kata berlari di sini merupakan predikat. Wanita anggun. Yang merupakan predikat adalah kata anggun, dan masih banyak contoh lain. 3. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat, sama halnya dengan subjek. Biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Fungsi objek. Objek berfungsi sebagai subjek, dan objek juga dapat berfungsi dan berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, Paman membaca koran. Koran dibaca oleh Paman. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Pelengkap ini hampir sama dengan objek. Hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan pelengkap berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif saja. Contohnya, yang kelima, keterangan. Keterangan adalah kalimat yang merupakan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Keterangan juga dapat ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Keterangan juga dapat berupa adverb, frasa nomina, preposisional, atau juga klausa. Namun, jangan sampai merubah makna sebuah kalimat. Contohnya, seluruh mahasiswa mengikuti ujian tengah semester minggu lalu. Kemudian, jika terdapat di tengah kalimat, maka akan menjadi seluruh mahasiswa minggu lalu mengikuti ujian tengah semester. Dan jika di awal, maka ia akan menjadi minggu lalu seluruh mahasiswa mengikuti ujian tengah semester. Menurut Alwi Finoza, dalam hikmat berdasarkan maknanya, terdapat beberapa jenis keterangan dalam kalimat. Yang pertama, keterangan waktu. 2. Keterangan tempat. 3. Keterangan alat. 4. Keterangan tujuan. 5. Keterangan cara. 6. Keterangan peserta.
7 keterangan simulatif, 8 keterangan sebab, yang terakhir keterangan kesaingan. Contoh keterangan tempat. Adik mengambilkan koran ayah dari kursi itu. Kata yang merupakan keterangan tempat yaitu kursi itu. Kemudian contoh keterangan waktu. Kemarin siang Jakarta diguyur hujan, yang merupakan keterangan waktu yaitu kata siang. Contoh keterangan alat. Ibu memotong sayuran dengan pisau. Kata yang merupakan keterangan alat yaitu pisau. Contoh keterangan tujuan. Anak itu rela bekerja demi kedua orang tuanya. Yang merupakan keterangan tujuan yaitu kata kedua orang tuanya. Contoh keterangan cara. Silahkan kerjakan soal itu dengan seksama. Keterangan cara yaitu dengan kalimat seksama. Contoh keterangan peserta. Andi bekerja sama dengan saudara-saudara sekampungnya. Yang merupakan keterangan peserta yaitu saudara-saudara sekampungnya. Contoh keterangan simulatif. Para siswa bertanding sepak bola seperti atlet nasional. Contoh keterangan sebab. Karena rajin belajar, siswa itu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Yang merupakan keterangan sebab yaitu karena rajin belajar. Contoh keterangan saingan. Anak-anak harap saling berpegangan tangan satu sama lain agar tidak ada yang tertinggal. Pola kalimat dasar. 1. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat. Biasanya, pengisian predikatnya berupa verb transisif atau frasa verb, nominal adjektif, frasa nomina, dan frasa adjektif. Contoh, Nurul tertawa. Nurul mahasiswa bahasa Indonesia tertawa bahagia. Para korban banjir itu terlantar. 2. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah objek. Predikatnya diisi oleh verb transitif yang memerlukan dua unsur pembanding, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapi. Contoh, PSSI mengalahkan tuan rumah Malaysia. 3. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah pelengkap. Tipe kalimat ini sama seperti subjek ditambah predikat ditambah objek. Hanya saja dua unsur pendampingnya yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contoh, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. 4. Kalimat dasar tipe subjek ditambah
predikat ditambah keterangan sama halnya dengan kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah pelengkap. Predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Contoh, bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. 5. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah objek. Kalimat tersebut menuntut 3 pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap untuk melengkapi predikat, supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contoh, Gubernur DKI Jakarta memerintahkan bawahannya untuk bekerja. 6. Kalimat dasar tipe subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah keterangan. Kalimat tersebut membutuhkan pendamping keterangan. Contoh, Pak Ade membimbing mahasiswa di kampus. Kemudian, jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat ada 3. Yang pertama, kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat majemuk. Dan yang ketiga, kalimat efektif. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat, dan biasanya berbeda untuk klausa. Contoh kalimat tunggal. Siswa Indonesia sangat berprestasi. Adik bermain bola. Ibu memasak nasi. Kami menonton film horor. Ibu menjahit pakaian, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan 2 atau lebih klausa. Contoh kalimat majemuk. Ibu mencuci baju ketika ayah membaca koran. Aku sedang belajar ketika ayahku pulang dari kantor. Jika aku mendapatkan ranking 1, aku akan mendapatkan laptop baru. Daripada bermain, lebih baik aku belajar. Gina terus belajar meskipun ia sedang sakit. Kalimat majemuk ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dibentuk dari 2
atau lebih kalimat tunggal. 2. Kedudukan dua kalimat tersebut harus sederajat atau setara. 3. Terdapat konjungsi seperti dan, maupun, tetapi, sedangkan, atau lalu. Contoh kalimat majemuk setara. Ayah pergi ke kantor dan adik pergi ke sekolah. Kopi bisa disajikan dengan air panas atau bisa juga dengan air dingin. Paman tidak dapat bekerja hari ini karena tengah sakit keras. Dan masih banyak contoh yang lain. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Ciri-cirinya, yang pertama, 1. Dibentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal. 2. Kedudukan dua kalimat tersebut tidak sederajat. 3. Terdapat konjungsi seperti ketika, andaikan, karena, walaupun, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, dan sebagaimana. Contoh kalimat majemuk bertingkat. Aku akan menghubunginya jika aku sedang tidak sibuk. Budi rela bekerja lembur supaya dia bisa mendapat uang tambahan. Wajahnya begitu cantik, seperti bunga melati yang mekar di kala musim semi tiba. Tiga, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis kepada pembacanya. Contoh kalimat efektif. Mereka menulis jadwal di buku tulis. Mereka hanya mementingkan kuantitas moderasi, bukan kualitas jawaban. Kami makan mie ayam di pinggir jalan. Syarat-syarat kalimat. Syarat kalimat ada 6. Yang pertama, kesatuan gagasan. Yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. 3. Penekanan. 4. Variasi. 5. Paralelisme. Dan yang terakhir, penalaran atau logika. Yang pertama, kesatuan gagasan. Syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak terdapat subjek ganda. 3. Tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. 4. Predikat kalimat tidak dilalui kata yang. 2. Koherensi yang baik dan kompak. Syarat yang pertama. 1. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. 2.
kepaduan sebuah kalimat akan rusak karena salah penggunaan atau mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. 3. Kesalahan lain dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Artinya, maknanya sama tetapi kata-katanya berbeda. 4. Kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek. Keterangan aspek yaitu sudah, telah, akan, belum, dan lain-lain. 3. Penekanan. Syarat yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. 2. Menggunakan repetisi kata atau frasa. 3. Pertentangan kata atau frasa. 4. Partikel penekanan yaitu lah, pun, kah, dan yang lain-lain. 4. Variasi. 1. Syarat yang pertama, variasi sinonim kata. 2. Variasi panjang pendeknya sebuah kalimat. 3. Variasi penggunaan bentuk me dan di. 4. Variasi dengan mengubah posisi dalam sebuah kalimat. Syarat yang kelima, paralelisme. Paralelisme merupakan menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama. 6. Penalaran atau logika. Suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan kata-kata menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal atau logis. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang kalimat. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Jika ada kata saya yang salah ataupun kurang berkenan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.